Halo guys, selamat datang di channel Jendela Film, channel yang akan membahas seputar alur cerita film berdasarkan kisah nyata. Ini adalah segmen kisah nyata bagian 1 yang membahas mengenai sejarah Perang Dunia II. Film yang akan kita bahas ini berjudul Saving Private Ryan yang dirilis pada tahun 1998. Dalam situs IMDb, film ini mendapati rating yang sangat tinggi, yakni sebesar 8,6. Saving Private Ryan adalah film drama perang yang disutradarai oleh Steven Spielberg, berlatar belakang invasi Normandia dalam Perang Dunia II. Selain itu, film ini juga diangkat dari kisah nyata keluarga Nilan, di mana dalam film ini hanya diubah saja namanya menjadi Ryan. Ryan atau Nilan adalah 4 bersaudara asal Amerika Serikat yang ikut berperang saat Perang Dunia II. Dalam kisah nyatanya, 2 diantaranya dinyatakan tewas, 1 ditawan oleh Jepang, sementara satunya lagi tengah bertempur yakni Frederick William Nilan, yang dalam filmnya bernama James Francis Ryan. Agar tidak keliru, dalam film ini 3 yang meninggal ya guys ya. Film ini menyabet banyak nominasi dan penghargaan, yakni 11 nominasi di Academy Awards dan memenangkan 5 penghargaan Oscar kategori Best Director, Best Cinematography, Best Sound, Best Film Editing, dan Best Effect. Ya sudah, tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Film dibuka berlatar pada Perang Dunia II dengan memperlihatkan pantai Omaha di Prancis. Prancis telah jatuh ke tangan Jerman pada tahun 1940. Selang 4 tahun, tepatnya pada tahun 1944, invasi Normandia pun lantas dilakukan dengan nama kodenya adalah Operasi Overlord. Operasi Overlord adalah sebuah operasi pendaratan yang akan dilakukan oleh pasukan sekutu saat ini yang berada di kapal. Perkenalkan, pria dengan tangan yang saat ini gemetaran adalah Miller. Miller adalah seorang kapten dari Kompi Charlie Rangers kedua. Singkat cerita, kapal-kapal ini akan membawa sekutu ke pantai Omaha untuk mengambil alih wilayah-wilayah yang kini sedang dikuasai oleh Jerman. Di sini kita diperlihatkan oleh serangan panik yang menyerang sekutu. Kepanikan terjadi karena persentase kemungkinan mereka meninggal dalam pertempuran sangat besar. Dan untuk melepas sejenak kepanikan itu, banyak dari mereka yang berdoa kepada Tuhannya berdasarkan kepercayaan masing-masing. Peluru tidak henti-hentinya menyerang mereka, dan satu-satunya cara untuk menghentikan ini adalah mereka harus terus maju dan membunuh tentara Jerman yang memang bertugas untuk menghabisi sekutu dengan senapan mesinnya. Oleh karenanya keadaan semakin parah dan korban jiwa terus berjatuhan karena memang berlindung di tempat yang bukan seharusnya. Kemudian inisiatif pun dilakukan oleh mereka dengan bergerak maju dengan target utamanya adalah membunuh tentara yang bertugas dengan senapan mesinnya. Untuk meninggalkan pantai ini, mereka harus terlebih dahulu menghancurkan penghalangnya. Selain mereka harus mengajar Jerman, mereka juga harus memprioritaskan tentara yang terluka. Berlanjut kepada misinya dengan sementara berfokus kepada Kompi Charlie yang dipimpin oleh Kapten Miller. Setelah melakukan analisis maupun observasi, Kapten Miller sepakat untuk mengirimkan pasukan ke garis terdepan dengan di-backup oleh pasukan penembak. Ryman, Malik, let's get into the war! Go! 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 No! 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 Covering fire! Jackson. Sebelum lanjut, Kapten Miller menugaskan untuk Jackson memberikan tembakan terbaiknya terhadap musuh yang posisinya sulit dijangkau.
thou far from me, O Lord. On one exit! Right here! Setelah dirasa aman, barulah mereka dapat kembali melanjutkan misinya, yaitu meninggalkan pantai berdarah, sekaligus melanjutkan perangnya ke tempat yang lebih strategis. Doyle! Don't shoot! Let him burn! Dalam posisi terpojok, barulah si Jerman brengsek mengangkat tangannya yang memberi arti bahwa beberapa dari mereka telah menyerah dan tidak diwajibkan untuk sekutu menembaknya. Perang sementara ini usai dengan kemenangan ada di pihak sekutu. Pasca perangnya usai, kini mereka berduka atas gugurnya rekan mereka dalam pertempuran ini. That's quite a view. Yes, it is. Pasca perang, seketika air laut berubah menjadi merah setelah terkontaminasi oleh darah. Di perang ini juga telah menumbangkan seorang prajurit bernama Ryan. Di kantor telegraf ini, mereka sibuk mengetik sebuah surat yang akan disampaikan kepada masing-masing orang tua atau istri dari prajurit yang telah gugur dalam tugasnya. Di dalam surat itu tentunya ada rasa hormat dan bangga karena gugurnya prajurit demi kebaikan negaranya. Salah satu pengetik di sini dibuat kaget setelah ia melihat ada 3 bersaudara yang gugur dalam waktu yang sama. Ketiganya sama-sama memiliki nama dengan akhiran yang sama, yaitu Ryan. Si ibu langsung melaporkan penemuannya ini kepada atasannya. Lalu atasannya kembali melaporkannya kepada kolonel. Singkat cerita, dengan menggunakan mobilnya mereka mendatangi ibu dari ketiga almarhum Ryan. Dengan berat hati, mereka pun memberitahukan kabar buruk mengenai gugurnya ketiga putranya di medan perang. Dan kini hanya tersisa James Francis Ryan. Selepas memberikan kabar buruk itu, mereka pun lantas berdiskusi dan sepakat untuk memulangkan salah satu putranya yang diduga masih berperang. Hal ini dilakukan oleh mereka sebagai upaya meringankan penderitaan dari ibunya Ryan. Kolonel mengirimkan Kapten Miller besertakan prajuritnya yang berasal dari Kompi Charlie untuk mencari James Ryan. James Ryan diduga kini tengah berperang di Neville. Sebelum menjalankan tugasnya, Kapten Miller akan terlebih dahulu mendatangi seorang kopral sekaligus penerjemah yang bisa berbahasa Prancis maupun Jerman. Pria itu bernama Apem. Apem punya mimik muka yang cupu dan sikap yang insecure. Siapapun yang melihatnya nanti mungkin akan merasa kesal sekaligus iba. Ini adalah pantai Omaha yang sudah dikuasai oleh negara-negara sekutu dan sedang melakukan bongkar muat untuk kembali melanjutkan dalam menghajar Jerman. Berangkatlah Kapten Miller besertakan prajuritnya ke dalam sebuah misi mencari Ryan di Neville lalu membawanya pulang ke pangkuan ibunya. Sebenarnya misi ini berat bagi prajurit karena misi yang seharusnya menghajar Jerman kini berubah haluan menjadi menyelamatkan satu orang. Selain keberadaan James Ryan kurang akurat, mencari James Ryan juga tentunya termasuk ke dalam misi berbahaya. Karena jelasnya untuk sekarang ini wilayah-wilayah di Normandia belum sepenuhnya jatuh ke tangan sekutu. Singkat waktu, mereka pun sampai di salah satu pemukiman yang luluh lantak. Dan di sini mereka harus berhati-hati karena sekutu masih berperang dengan Jerman. Bahkan untuk penyemangatnya Jerman menggunakan pengeras suara agar tentaranya tidak menyerah seperti yang terdengar berikut ini. Selepas mengamati keadaan sekitar, mereka pun kembali melanjutkan tugasnya dengan prinsip sebisa mungkin menghindari kontak langsung dengan Jerman dengan memanfaatkan bangunan-bangunan yang memang bisa digunakan untuk bersembunyi. Di sini mereka bertemu dengan penduduk sipil yaitu warga Perancis, di mana penduduk sipil itu meminta untuk anak putrinya dibawa bersama para prajurit. Salah satu prajurit yang bernama Caparzo setuju untuk membawanya, tetapi yang lainnya tidak setuju karena bisa saja setelah ini mereka akan kontak langsung dengan musuh mereka yaitu Jerman. Kapten langsung mengambil gadis itu dari tangan Caparzo dan di saat Caparzo lengah, ia pun ditembak oleh penembak jitu.
Mereka tidak bisa langsung menyelamatkan Kaparzo karena penembak jitu saat ini tengah mengintai mereka. Jerman punya penembak jitu, begitupun terhadap salah satu prajurit yang berasal dari Kapten Miller. Dengan menggunakan kemampuannya, Jackson mampu melihat dari mana musuhnya berasal. Dan tentunya hal itu tidak sembarang orang bisa melakukan. Di samping itu, si gadis menampol ayahnya sembari menangis karena menurutnya sang ayah terlalu jahat. Dalam operasi ini, mereka harus kehilangan satu rekan mereka dan berpotensi akan nambah. Ketika salah satu prajurit memutuskan untuk melepas sepatu, ia tidak sengaja menyentuh kayu yang membuat kayu itu jatuh mengenai dinding. Di sini, Kapten Miller bertemu dengan Kapten Hamill untuk menanyakan keberadaan salah satu prajuritnya yang bernama Ryan. Kapten Hamill kemudian meminta agar prajuritnya memanggil Ryan kemari. Kapten Miller dengan berat mengatakan bahwa kakak-kakaknya Ryan telah meninggal dan Miller ditugaskan untuk membawa Ryan pulang ke pangkuan ibunya. Mendengar itu, Ryan pun syok sekaligus menangis karena tidak menyangka kakaknya telah meninggal. Tetapi How did they die? Can't be. James Francis Ryan. Frederick Ryan, Minnesota. This is just a big foul up. sialan, udah mencapai momen haru, ternyata salah orang. Mereka kemudian bertanya kepada prajurit yang lainnya, apakah mereka kenal dengan James Francis Ryan? Sayangnya, setiap orang-orang yang ditanya, jawabannya selalu saja tidak. Berarti artinya, Ryan tidak ada di sini dan kemungkinan ada di tempat lainnya. Dan kemungkinan terparah lainnya, James Francis Ryan telah gugur juga. Sebelum melanjutkan misinya, mereka memutuskan untuk terlebih dahulu beristirahat di gereja di kota ini. Dan dalam 3 jam, mereka akan kembali mencari James Ryan. Di sini, Mike bertanya kepada Kapten Miller mengenai kondisi tangannya. Kapten Miller mengalami ini awal mulanya terjadi di kapal, tepat sebelum kengerian terjadi. Kapten Miller bercerita kepada Mike prajuritnya bahwa ia juga sebenarnya berat dengan misi ini. Dan sebenarnya juga Kapten Miller tidak mau menukarkan Ryan dengan gugurnya prajuritnya. Alasan terbesar Kapten Miller mau melakukan misi ini karena ini adalah misi kemanusiaan yang dapat meringankan penderitaan dari ibunya Ryan. Di samping itu, mereka juga saling bercerita satu sama lain sebelum tidur. Malam ini mereka bercerita, mungkin esok malam akan beda cerita. Setelah istirahatnya, mereka kembali melanjutkannya di malam hari dengan prinsip yang masih sama, yaitu menghindari kontak langsung dengan Jerman seperti yang terjadi berikut ini. Yap, dentuman keras itu berupa tempat terjadinya perang antara sekutu versus solo Jerman. Keesokan harinya, mereka sampai di lapangan, salah satu tempat berkumpulnya tentara sekutu. Di sini, kita dapat menyaksikan betapa banyaknya korban terluka pasca perang. Sebagian dari mereka membantu prajurit yang mengalami luka-luka pasca perang. Sementara Kapten Miller menanyakan kepada Letnan Dewin, apakah Letnan mengenal James Ryan? Sayangnya, Letnan Dewin tidak mengenal siapa itu James Ryan. Tidak lama, mereka kedatangan tentara Jerman yang sudah menyerah dan konyolnya, Melis di sini mengejek tentara Jerman dengan menyatakan bahwa ia adalah orang Yahudi. Wah, sekelas Melis ini kalau ada di ghetto udah dibantai ini pasti. Kapten besertakan prajuritnya banyak mendapati cerita tragis di perang ini dari beberapa tentara yang ada di sini. Letnan Dewin kemudian memberikan kantung yang di dalamnya berisikan tanda kalung pengenal dari setiap tentara yang telah gugur. Dan jika ada nama James Ryan, berarti artinya Ryan telah meninggal. Prajurit Kapten Miller lantas menjalankan tugas ini dengan memeriksanya satu persatu. Ryan, I think I got a winner. R-I-E-N-N-E. Do you need a hand with that? Can you read that? He's not here. Semua tanda kalung pengenal telah diperiksa dan tidak ditemukan nama Ryan. Kebetulan kala itu banyak tentara besertakan warga sipil yang datang ke camp ini. Kapten Miller yang tidak menyerah lantas berinisiatif untuk memanggil nama Ryan dengan sekencang-kencangnya. Ryan, you know a guy named Ryan?
Private James Ryan. Anybody know Ryan? 101st Airborne? That might be a little hard to do, Captain. James Ryan! Anybody know a Ryan? You know Private Ryan? Private Ryan? Hearing, it's not so good. You're gonna have to speak up, sir. Karena prajurit tersebut kini tengah budek, bukan karena kotoran kuning yang menumpuk, tetapi akibat pecahan granat yang mengenai kupingnya. Maka sebagai alternatifnya, mereka pun harus menulis namanya. Yeah, of course I know him, sir. The babysitter bridge. That's the last I Ya, prajurit tersebut kenal dengan James Ryan, dan Ryan kini tengah menjaga jembatan dari Jerman bersama yang lainnya. Kapten Miller tidak lupa mengucap terima kasih atas informasi ini. Lalu ia pun berkumpul bersama prajuritnya untuk membahas titik lokasi yang dimaksud. Push on Paris until we take it. Village on that river. Big right turn to Sherman to get his armor across the... Let's go. Beberapa saat melangkahkan kakinya dalam misi ini, mereka menemukan beberapa prajurit telah gugur dalam medan perang. Fakta ini membuat mereka harus lebih berhati-hati, dan setelah diamati, ternyata di depan sana terdapat kawasan radar milik Jerman yang dijaga oleh beberapa prajuritnya dengan senjata mesinnya. Mereka lantas berdiskusi mengenai hal ini, karena kontak dengan Jerman jelasnya di luar misi dan akan membahayakan bagi prajurit dari Kompi Charlie. Semua dari prajuritnya Kapten Miller tidak setuju jika harus menyelamatkan Ryan dengan membobol pertahanan Jerman yang satu itu. Tetapi keputusan itu ada di tangan Kapten Miller, di mana Kapten Miller sendiri memutuskan untuk tetap lanjut. Strategi pun diatur oleh Kapten Miller untuk menghancurkan pertahanan Jerman yang satu itu. Vance will keep pressure on him until he has to... Dari operasi ini, Wade mengalami luka parah dengan banyak luka tembak akibat terkena senapan mesin. Rekannya berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi ini, tetapi apalah daya, darah yang keluar terlalu banyak, dan mereka kini kembali kehilangan satu rekannya setelah sebelumnya telah kehilangan Caparzo. Sebagai pelampiasannya, mereka pun langsung menghajar satu tentara Jerman yang kala itu masih hidup. Sebelum menembaknya, Kapten Miller meminta untuk apa menanyakan kepada tentara Jerman itu menggunakan bahasa Jerman apakah ia yang membunuh Wade. Pria Jerman itu mengatakan dengan rasa takutnya bahwa ia hanyalah petugas yang mengisi amunisinya saja. Kapten Miller meminta untuk si pria Jerman itu menggali kuburan Wade, lalu Kapten Miller sejenak memilih untuk menyendiri. Di kala sendirinya ini, barulah Kapten Miller bisa mengeluarkan apa yang ia tidak bisa keluarkan di depan prajuritnya. Selepas menggali, apa mengobrol dengan pria tersebut, dan setelah dirasa galiannya cukup, mereka pun lantas memutuskan untuk mengeksekusi pria tersebut. Sebelum itu terjadi, pria tersebut menyatakan bahwa ia turut prihatin atas kematian Wade, karena pria Jerman itu sekarang adalah tawanan dan tidak membenarkan juga jika harus menghakiminya. Kapten Miller kemudian merubah haluannya untuk menutup mata pria tersebut dan berjalan lurus untuk menyerahkan diri ke sekutu. Setelah dilepas, timbullah perdebatan di antara mereka, di mana sebagian dari mereka berasumsi bagaimana jika pria tersebut lepas dan menjadi musuh kembali. Satu prajurit bernama Raven memutuskan untuk mundur dari misi ini, dan sebagai pencegahannya, Mike langsung mengeluarkan senjatanya sebagai ancaman agar Raven tidak kembali dalam misi ini dan patuh terhadap kapten. Dengan adanya sedikit drama, Mike pun lantas menurunkan pistolnya, dan sekarang keputusan ada pada Raven. Apakah ingin lanjut atau mundur? Alright. You wanna leave? Selepas menguburkan Wade rekan mereka pun kembali melanjutkan misinya dengan berjalan sembari merenung. Bagaimana bisa Wade yang tadi masih bercerita sekarang sudah tiada? Ketika Kapten Miller membalikkan badannya, ia kemudian melihat tank Jerman dan meminta untuk prajuritnya bersembunyi. Hold
Setelah membabat habis pasukan Waffen SS milik Jerman, Kapten Miller besertakan prajuritnya kemudian berkenalan dengan 3 orang itu. Dan betapa bahagianya Kapten Miller dan prajuritnya menemukan apa yang dicarinya sejauh ini, yaitu James Francis Ryan. Ryan, first to 506. We're here for him, Ryan. Di sini, Kapten Miller dengan berat memberi kabar buruk terhadap Ryan bahwa ketiga kakaknya Ryan telah gugur dalam pertempuran. Your brothers were killed in combat. All of them. Selanjutnya, Kapten Miller menugaskan Ryan mengemasi barang-barangnya untuk pulang menemui ibunya, sekaligus meringankan penderitaannya. Prajurit Ryan menolak untuk pulang sebelum bantuan datang, dan jika harus gugur pun prajurit Ryan rela gugur dalam perang ini mengikuti kakaknya. Mendengar itu, Kapten Miller besertakan prajuritnya memutuskan untuk membantu mengamankan area ini. Ini adalah area yang sedang diamankan oleh Ryan dan kompinya, dan jumlah untuk pengamanan area ini pun tidak banyak, alias tidak lebih dari 30 orang. Bahkan setelah tergabungnya Kapten Miller besertakan para prajuritnya untuk mengamankan area ini sekaligus mencegah tank Jerman masuk melalui jembatan ini. Mereka pun berdiskusi mengenai baiknya bagaimana dan sepakat akan menghajar Jerman di sini dengan sisa-sisa senjata maupun amunisi yang tersisa. Strategi ini diatur oleh Kapten Miller, di mana kalian nanti akan diperlihatkan oleh pertempuran yang epik dari sebuah strategi yang menarik. 2 bazookas, but only got 8 rounds left. The 2 30 caliber machine guns. How the hell do you plan on doing that? Take a 60-ton roadblock? We do that. We got a fighting chance at a flank. We could hit the tank in the tracks. Give it a rapid chase. I got that bridge wire enough composition B to blow it twice. Here are the mines. Hey, up. Yes. Apem ditugaskan untuk menjadi anak bawang, yaitu sebagai petugas amunisi. Sementara Ryan diminta untuk tidak jauh-jauh dari Kapten Miller. Sebagai upaya terakhir, siapa yang mampu bertahan hidup sampai akhir, maka prajurit tersebut harus meledakkan jembatan ini guna untuk mencegah tank Jerman untuk masuk. Sebelum perang itu terjadi, mereka memutar sebuah musik klasik dari sebuah piringan klasik, sembari bercerita yang mungkin ini adalah cerita terakhir mereka. No, Mrs. Rachel Trueworth is Super's wife. Two of my brothers came, and it's the last night the 4 of us were together. Infantry. Dari atas menara, Jackson memberikan informasi bahwa Jerman membawa 2 tank dari arah timur, besertakan para infanterinya kurang lebih 50 orang, dan itu pun masih berpotensi akan nambah. Kapten Miller menugaskan prajuritnya untuk memancing tentara Jerman agar masuk melalui area ini, sementara yang lainnya berfokus pada tugasnya masing-masing. Hustle up! Raven memberikan informasi bahwa pasukan infanteri lebih banyak dari yang dihitung oleh Jackson. Harapan mereka, Jerman masuk ke dalam area ini yang penuh dengan ranjau dan segala persiapannya. Apem harus berpindah-pindah tempat dengan cepat karena rekan-rekannya membutuhkan amunisi dalam berperang. Segala upaya dilakukan untuk melumpuhkan tank Jerman, baik dari menggunakan bom tempel hingga bom molotov sekalipun. Serangan demi serangan dilakukan oleh kedua kubu, tetapi sejauh ini serangan paling efektif ada di kubu Miller.
Mengetahui tank akan menyerang Ryan, Kapten Miller pun dengan segera langsung menghindarkan Ryan dari serangan itu. Setelah serangan tank, kini bergantian prajuritnya Kapten Miller yang akan menyerang awak tank. Sayangnya, dalam melumpuhkan awak tanknya mereka blunder dengan membawa banyak prajurit, sehingga prajurit-prajurit itu pun terkena serangan oleh senjata berat, dan jelasnya gugur semua. Gugurnya prajurit itu jelasnya membawa nasib buruk bagi prajurit yang masih bertahan, di mana mereka yang masih bertahan mencoba untuk melakukan strategi pengalihan, yaitu dengan berpindah ke posisi yang lebih strategis. Sementara itu, Jackson di atas menara dengan senjata kesayangannya serta bidikannya yang presisi, mencoba berusaha untuk membunuh musuhnya sebanyak mungkin. Melis berteriak kepada Apem untuk dikirimkan amunisi, tetapi Apem tidak bisa melakukan itu. Yang entah mengapa Apem hanya merengek enggak jelas. Meski begitu, Melis tetap memberikan perlawanan dengan melemparkan sisa-sisa granat. Setelah granat habis, Melis beserta James sepakat untuk bertahan dengan sisa pelurunya. Namun tiba-tiba saja Raven terkena serangan, lalu setelah itu disusul oleh hadirnya tentara musuh. Melis terpaksa harus duel karena amunisinya telah habis. Dan ternyata pria yang tengah duel bersamanya adalah pria yang tadi sempat ditawan. Apem benar-benar di sini menjadi manusia yang paling ngeselin. Apem dilema apakah ingin menyelamatkan rekannya atau membiarkan rekannya duel dengan tentara Jerman yang tadi sempat ditawan. Duel ini pada akhirnya dimenangkan oleh si pria Jerman. Mike berhasil menambah target serangan terhadap tank Jerman, tetapi ternyata tanknya tidak hanya 2, melainkan lebih. Mike sempat berduel juga dengan musuhnya. Meski di samping itu dimenangkan olehnya, tetapi ia tertembak di bagian pinggang. Sementara itu, Kapten Miller dan prajuritnya kini sedang berusaha keras dengan setidaknya sebelum gugur, dapat mengurangi pasukan Jerman. Tidak lama setelah itu, mereka dikagetkan oleh hadirnya tank Jerman, yang di belakangnya terdapat banyak infanteri. Mereka berlari di tengah serangan untuk perlahan meninggalkan area ini. Mike mencoba untuk terlebih dahulu menghancurkan tank dengan bazooka, tetapi tank yang kuat memaksa mereka harus terus mundur. Solusi terakhir agar tank tidak bisa melewati jembatan, maka mereka pun memutuskan untuk meledakkannya. Di tengah upaya itu, tank Jerman tiba-tiba saja menghantam bangunan di dekat garis pertahanan Kapten Miller. Partisipasi yang besar dari si pria Jerman itu membawa dendam tersendiri bagi seorang Apem. Terlebih lagi, serangan itu telah mengenai kaptennya. Selepas tertembak, Kapten Miller tidak bisa berbuat banyak selain hanya bisa melakukan tembakan bohong-bohongan. Di tengah pasrahnya sang kapten, kemudian datang sebuah keajaiban. Menyerah adalah menyerah, jadi Apem tidak akan memberikan toleransi terhadap pria tersebut. Namun ia mengizinkan yang lainnya untuk pergi. Kehadiran pasukan sekutu besertakan pesawat penghancur tank membuat Jerman mundur dengan panik dan sekutu pada akhirnya mampu memperluas wilayahnya.
Kapten gugur di medan perang setelah ia menyaksikan keajaiban ini. Ryan muda mengingat momen itu hingga masa tuanya. Dan tidak jarang bagi Ryan mendatangi makam Kapten Miller di makam pahlawan. Dari film ini kita belajar bahwa untuk merdeka itu nggak gampang kan bro. Jadi kita sebagai anak muda atau terlahir setelah merdeka nggak usahlah buat yang aneh-aneh yang nggak ada maknanya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan informasi. Kalau ada yang kurang kalian bisa komen aja di kolom komentar.